Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pembelajar. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Pada hari ini saya Lustianingsi akan menjawab pertanyaan tema Bimba AWO interview kedua. Poin ke-A, pertanyaan pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan kegiatan bermain baca-bacaan, yaitu merupakan kegiatan prioritas atau utama yang dilakukan dalam proses pembimbingan minat baca dan belajar. Bermain baca-bacaan ini merupakan suatu konsep bermain sambil belajar dengan menggunakan modul Bimba AIWO. Pertanyaan kedua, jelaskan kegiatan apa saja yang termasuk dalam kegiatan bermain baca-bacaan, yaitu kegiatan memperbakan kata, bernyanyi la Bimba, berdialog bahasa Bimba, bercerita, dan juga kita memperbakan dan mengenalkan 100 kata sederhana atau bermakna di Bimba AIWO. Pertanyaan ketiga, apa tujuan dari kegiatan bermain baca-bacaan? Tujuannya itu tentunya untuk menumbuhkan minat baca dan belajar pada anak. Pertanyaan keempat, kapan kegiatan bermain baca-bacaan dilakukan oleh motivator? Yaitu dilakukannya saat proses pembimbingan belajar yang dilakukan pada awal, inti, dan penutup. Kita sebagai motivator memperbaiki kata dengan cara berdialog. Pertanyaan kelima, mengapa kegiatan baca-bacaan merupakan suatu kegiatan prioritas utama yang dilakukan oleh motivator? Karena pada dasarnya kita ini adalah sebuah lembaga yang membimbing minat baca dan minat belajar anak. Yang diprioritaskan di sini adalah kegiatan baca-bacaan dengan konsep yang menyenangkan. Tentunya nantinya diharapkan dengan kegiatan menyenangkan maka akan tumbuh minat baca dan belajar pada anak. Pertanyaan keenam, apa yang dievaluasi oleh motivator ketika anak bermain baca-bacaan? Yang pertama adalah mengevaluasi afeksi anak, yaitu apakah anak terlihat semangat, senang dalam bermain baca-bacaan. Kemudian mengevaluasi kognitif anak, apakah anak sudah paham, sudah terampil, atau apakah anak tersebut sudah sesuai dengan tahapannya. Pertanyaan ketujuh, bagaimana cara menerapkan kegiatan bermain baca-bacaan bersama anak-anak? Yaitu bisa dengan cara kegiatan yang fun learning yang sepenuhnya menyenangkan. Contohnya kita bisa melakukan kegiatan bernyanyi lagu la Bimba, berdialog dengan menggunakan bahasa Bimba, bercerita, atau mendongeng. Pertanyaan ke-8, apa dampak jika motivator tidak menerapkan permainan baca-bacaan? Dampaknya yaitu anak akan merasa cepat bosan. Poin ke-B, pertanyaan pertama, apa yang diketahui mengenai teori jam bandul? Berikan contohnya. Teori jam bandul adalah merupakan suatu teori di mana titiknya berada di tengah, yaitu ketika jarum ini ke kanan maka akan kembali ke tengah, ketika jarum ini ke kiri maka akan kembali lagi ke tengah, seperti itu seterusnya. Nah, seperti di Bimba kita harus menggunakan teori jam bandul untuk memvariasikan pembelajaran supaya anak tidak cepat bosan. Ketika anak sudah bermain baca-bacaan, maka kita harus memberikan selingan kepada anak seperti mewarnai, melukis. Nah, setelah bosan kembali lagi ke titik tengah, kita bermain baca-bacaan. Kemudian setelah baca-bacaannya sudah rasa cukup, maka kita akan ke kiri kembali untuk anak diberikan dengan selingan tarik garis. Kemudian kembali ke titik tengah, seperti itu contohnya. Pertanyaan kedua, apa tujuan penerapan teori jam bandul? Yaitu tujuannya itu karena anak konsentrasinya mudah pecah, maka kita harus menggunakan teori jam bandul, yaitu kita bisa memvariasikan kegiatan pembelajaran dengan kegiatan selingan, sehingga nantinya belajar itu terasa menyenangkan, yang diharapkan akan tumbuh minat baca dan minat belajar pada anak. Pertanyaan ketiga, kapan motivator menerapkan teori jam bandul? Yaitu ketika kegiatan inti pembelajaran. Pertanyaan keempat, bagaimana cara menerapkan teori jam bandul? Yaitu dengan memvariasikan kegiatan bermain baca-bacaan dengan selingan seperti menulis, mewarnai, bercerita, atau mendongeng. Pertanyaan kelima, bagaimana jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Yaitu pembelajaran akan terasa membosankan, anak akan merasa jenuh dan konsentrasinya mudah teralihkan.
dan tentunya perkembangan anak tidak menjadi maksimal dan tidak akan tumbuh minat baca dan belajar pada anak. Pertanyaan ke-6, apa dampak jika motivator tidak menerapkan teori jam bandul? Dampaknya tentunya anak akan merasa cepat jenuh dan bosan. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.